Selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak akan belajar tentang energi alternatif. Apakah itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti energi tradisional. Nah, apa saja contohnya energi tradisional itu? Energi tradisional itu yang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Misalnya minyak bumi. Nah, minyak bumi itu kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, itu namanya minyak bumi. Namun, minyak bumi itu lama-kelamaan akan habis karena jumlahnya terbatas di alam semesta ini. Ya. Nah, ketika nanti suatu saat nanti minyak bumi habis, nah diperlukan energi alternatif atau energi penggantinya. Nah, itu salah satu contoh atau fungsi dari energi alternatif, yaitu menggantikan energi tradisional. Nah, apa saja energi alternatif itu? Nanti kita akan belajar. Nah, Guru menjelaskan energi alternatif itu ada air, ada angin, ada energi surya atau energi matahari, ada juga panas bumi, dan ada energi bio yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Ya. Pemanfaatan sumber energi dalam kegiatan ekonomi. Simak penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak belajar tentang pemanfaatan sumber energi dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak tadi sudah belajar tentang sumber energi ya dan jenis-jenisnya. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu ada yang namanya jual beli. Ada yang menjual, ada yang membeli ya. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menyediakan barang dan jasa ya. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Dan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Nah, apa bedanya barang dan jasa itu anak-anak? Barang itu yang bisa terlihat, yang bisa disentuh, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang bisa dilihat dan disentuh. Sedangkan jasa itu adalah perilaku ya. Penyediaan jasa itu berarti penyediaan yang berupa perilaku. Misalkan ya, produksi yang menghasilkan barang itu apa? Produksi yang menghasilkan barang itu contohnya misalnya ada produsen tempe ya, dia memproduksi tempe, membuat tempe, barangnya apa? Berupa tempe ya. Ada lagi yang memproduksi lemari atau pintu. Nah, itu namanya tukang kayu produsennya. Dia memproduksi peralatan yang berupa lemari, pintu, kayu. Itu namanya tukang kayu ya, produsennya. Itu menghasilkan barang. Nah, kemudian apa yang menghasilkan jasa? Berupa pelayanan. Nah, seperti guru. Nah, guru ini menyediakan atau melakukan kegiatan produksi yang menyediakan jasa pelayanan sebagai guru. Pelayanan mengajar ya. Kalau dokter, nah pelayannya berupa apa? Berupa mengobati orang sakit. Nah, itu jasanya ya. Kemudian ada lagi tukang cukur rambut. Nah, jasanya apa? Memotong rambut. Itu pelayanan jasa ya. Jadi kegiatan produksinya adalah melayani ya. Nah, itu bedanya barang dan jasa. Nah, anak-anak nanti anak-anak akan belajar tentang pemanfaatan sumber energi dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana melakukannya, bagaimana prosesnya. Anak-anak lanjutkan melihat video berikut ini. Tahukah kalian apakah ini? Ya, benar, ini adalah coklat.
Tahukah kamu bagaimana proses produksi, distribusi, dan konsumsi coklat? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Produksi coklat. Produksi coklat diawali dengan memanen buah coklat, kemudian dipisahkan bijinya untuk diolah menjadi bubuk coklat. Biji coklat yang sudah dipisahkan dari buahnya kemudian diolah menjadi bubuk coklat. Bubuk coklat akan diolah kembali dalam berbagai proses. Bubuk coklat kemudian dimasak dan diolah dengan berbagai bahan-bahan lain seperti gula, susu, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian dicetak dalam bentuk batang coklat. Distribusi coklat. Coklat yang sudah jadi dan dikemas kemudian didistribusikan kepada beberapa toko coklat untuk dijual kembali. Konsumsi coklat. Konsumen bisa membeli coklat di beberapa toko coklat yang telah disediakan untuk kemudian dikonsumsi. Hak terhadap sumber energi. Apakah itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diperoleh manusia menurut aturan atau norma yang berlaku. Hak yang diperoleh manusia dari sumber energi. Menghirup udara bersih. Udara merupakan sumber energi yang berasal dari alam. Manusia memiliki hak untuk menghirup udara bersih yang berupa oksigen. Mendapatkan air bersih. Manusia berhak mendapatkan air bersih dari alam yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci pakaian. Mengkonsumsi makanan yang berasal dari daging hewan dan tumbuhan. Alam menyediakan sumber energi berupa hewan dan tumbuhan untuk dikonsumsi manusia secara bijaksana. Menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin dan solar. Memanfaatkan energi gerak air dan angin serta energi surya sebagai pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Memanfaatkan energi matahari sebagai bahan bakar pengganti minyak bumi bagi kendaraan bermotor. Energi surya telah banyak dikembangkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor seperti mobil tenaga surya. Apakah itu kewajiban? Kewajiban adalah segala tindakan yang harus kita laksanakan berdasarkan aturan atau norma yang ada dalam masyarakat. Berikut adalah kewajiban terhadap sumber energi yang harus kamu ketahui. Menjaga kebersihan saluran air dengan tidak membuang limbah di saluran air. Limbah yang dibuang ke sungai akan mengakibatkan sungai tercemar dan rawan terjadi banjir karena saluran air tersumbat. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor agar udara tidak tercemar oleh polusi udara. Emisi gas dari kendaraan bermotor dalam jumlah banyak dapat menyebabkan polusi udara. Oleh karena itu, kita sepatutnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Menjaga kelestarian hewan agar tidak cepat punah. Melakukan sistem tebang pilih agar kelestarian hutan tetap terjaga. Sistem tebang pilih adalah menebang pohon yang sudah tua dan layak digunakan, sehingga kelestarian pohon sebagai salah satu sumber energi akan terjaga. Melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul agar fungsi hutan tetap terjaga.
Reboisasi dapat mencegah terjadinya tanah longsor dan banjir karena air hujan diserap oleh akar-akar tumbuhan yang tumbuh dari hasil kegiatan reboisasi. Bijaksana dalam penggunaan bahan tambang. Penggunaan bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain harus dilakukan dengan cara menghemat penggunaannya, karena bahan tambang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Mematikan lampu pada siang hari. Lampu menyala menggunakan energi listrik. Mematikan lampu pada siang hari dapat menghemat penggunaan energi listrik. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dilakukan dengan beralih menggunakan transportasi umum atau bersepeda untuk menghemat minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja dapat menghemat penggunaan minyak bumi sebagai bahan dasar pembuatan kantong plastik. Bagaimana cara menyalakan televisi? Televisi merupakan salah satu alat elektronik yang menghasilkan energi cahaya dan bunyi. Televisi dapat menyala karena adanya energi listrik. Petunjuk menyalakan televisi. Langkah pertama, sebelum menyalakan televisi, pastikan tangan dan kakimu bersih dari air. Benda yang mengandung air akan mudah tersengat listrik karena air mengandung ion-ion listrik. Oleh karena itu, keringkan tangan atau kakimu sebelum menyentuh benda yang bermuatan listrik. Langkah kedua, tancapkan colokan stop kontak atau steker ke sumber listrik. Saat menancapkan stop kontak atau steker ke sumber listrik, pastikan kamu memegang bagian steker yang dilapisi plastik agar tanganmu tidak tersengat listrik. Langkah ketiga, tekan tombol power pada panel yang tersedia di bagian muka televisi. Tekan tombol power 1 kali, lalu ikuti langkah selanjutnya. Langkah keempat, ambil remote control lalu tekan tombol power pada remote control. Setelah menekan tombol power, maka televisimu akan menyala. Langkah kelima, ganti channel yang kamu inginkan menggunakan tombol yang ada pada remote control. Setelah menekan tombol channel, maka tampilan channel di televisi kamu akan berubah. Ayo kawan, kita bersama hemat listrik di rumah kita. Matikan dari siang hari, padamkan AC, buka jendela, udara segar kan terasa. Televisi biarkan mati, bila tak digunakan lagi. Langkah keenam, duduk pada posisi jarak 2-3 meter dari desktop televisi kamu.
Duduk pada jarak 2-3 meter dari desktop televisi dapat menghindarkan diri kamu dari kerusakan mata. Petunjuk membuat jus apel. Siapkan alat dan bahan seperti apel, air, pisau, blender, dan gelas. Cuci apel terlebih dahulu, lalu kupas menggunakan pisau. Potong apel menjadi bagian-bagian kecil, kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan air dan gula secukupnya atau sesuai selera. Setelah semua bahan dimasukkan, pencet tombol power pada blender dan secara otomatis apel, air, dan gula akan diaduk dalam blender menjadi halus. Setelah beberapa saat, campuran jus menjadi halus, lalu matikan blender. Tuang jus apel ke dalam gelas lalu sajikan. Langkah menghemat energi air. 1. Menutup keran air bila tidak digunakan. 2. Ketika mandi, usahakan tidak berendam di bak mandi, karena akan menghabiskan banyak air. Mandi bisa dilakukan dengan menggunakan shower atau gayung untuk menghemat penggunaan air. 3. Menggunakan filter air. Filter air digunakan untuk menyaring air keran di rumah agar dapat dikonsumsi dengan baik, sehingga tidak perlu lagi membeli air kemasan atau air galon. Kegiatan ini dapat menghemat penggunaan air. Tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tanda tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tanda tempo lambat, tanda tempo sedang, dan tanda tempo cepat. Lagu Menanam Jagung memiliki tanda tempo allegretto, yang artinya agak cepat. Jadi lagu Menanam Jagung dinyanyikan dengan tempo agak cepat. Tinggi rendah nada dapat dijelaskan dalam penjelasan berikut ini. Notasi angka yang memiliki titik di bawah disebut dengan nada rendah. Notasi angka yang tidak memiliki titik disebut nada sedang. Sedangkan notasi angka yang memiliki titik di atas disebut nada tinggi. Sekarang kita pelajari tentang tinggi dan rendah nada pada lagu Menanam Jagung. Nada rendah pada lagu Menanam Jagung yaitu sebagai berikut. Sol, sol, la, si dengan titik di bawah, maka itu disebut nada rendah. Kemudian ada sol, sol, sol dengan titik di bawah, itu juga merupakan nada rendah. Untuk nada tinggi pada lagu Menanam Jagung bisa dilihat dalam penjelasan berikut ini. Not angka yang diberikan tanda kotak berwarna biru merupakan nada tinggi. Jadi dalam lagu Menanam Jagung ini, nada rendah ditandai dengan not angka yang diberikan titik di bawah, dan nada tinggi ditunjukkan dengan not angka tanpa titik. Ayo kita nyanyikan lagu Menanam Jagung sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat.